Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Fuzi telah kembali menemui Misuha. Saat itu juga Misuha juga balik ke kuil dan memberitahu Fuzi tentang mamanya yang telah hidup kembali. Fuzi tidak percaya karena dirinya tidak melakukan apa-apa dengan mamanya. Tapi Misuha yakin mamanya hidup kembali dan terlihat seperti biasanya. Untuk saat ini Misuha akan balik ke rumahnya. Lalu mulai besok, setelah Misuha pulang dari sekolahnya, akan bertemu Fuzi di tempat ini untuk berbagi informasi. Setelah itu Fuzi balik ke rumah dan berniat membicarakan apa yang terjadi kepada Bon. Tapi Bon belum pulang. Saat itu terlihat Eko yang bermuka ceria menunjukkan pakaian barunya pada Fuzi. Kei juga mempunyai baju model sekarang. Tonari dari belakang berkata bahwa dirinya sangat khawatirkan Fuzi karena setelah belanja, Fuzi pergi tanpa pamit pada mereka. Fuzi terkejut dengan penampilan Tonari. Sampai-sampai dirinya tidak bisa berhenti menahan tawanya karena wajah Tonari tidak cocok dengan pakaian yang dia pakai saat ini. Tonari mencoba membanggakan bajunya. Menurutnya baju ini sangat pantas dia kenakan. Fuzi tidak setuju dengan apa yang dipikirkan Tonari. Malah jika Tonari memakainya terus, Fuzi akan mati karena tertawa. Tonari ngomel pada Mat karena pakaian ini yang memilih Mat. Dengan samping Mat muncul dengan perlahan, dengan diiringi mata, seakan ingin menangis, meminta Fuzi segera meminta maaf. Karena perkataan Fuzi tidak pantas untuk mereka. Fuzi segera meminta maaf. Di samping Yuki terganggu dengan keributan mereka. Sampai-sampai suara TV kalah dengan suara Mat. Fuzi masuk dalam program TV saat Fuzi muncul pertama kali di era sekarang. Tapi selanjutnya bukan Fuzi yang ada di rekaman itu. Lalu mereka melanjutkan makan bersama. Bon masih belum pulang, sedangkan Mesar masih di luar untuk berjudi. Saat itu Mat menjadi pusat perhatian mereka karena sumpit yang harusnya dipakai untuk alat makan, Mat malah dipakai di rambutnya. Hal itu membuat Mat ingat dengan Kahak. Kahak tidak ada di sisi Fuzi. Bon juga tidak bisa melihat Kahak ada di sini. Itu berarti Kahak memang sudah memilih mati dan menuju surga. Lalu Fuzi pikir itu hal yang terbaik untuk Kahak. Mat terlihat sedih. Mungkin Mat berpikir mereka bisa menjadi teman baik. Mat berharap kemanapun Kahak berada, semoga dia baik-baik saja. Fuzi juga berharap begitu, mengingat teman lamanya. Saat malam berlanjut dengan damai, Misuha dan ayahnya dikejutkan dengan mamanya yang menyuguhkan masakan yang banyak untuk mereka. Saat sang ayah meminta mama untuk berfoto, mama menolaknya langsung karena sekarang dirinya mama yang baru. Fuzi yang melihat itu benar-benar terkejut karena sang mama beneran hidup kembali. Lalu setelah pulang sekolah, Fuzi bertemu Misuha. Mungkin Fuzi akan langsung bertanya pada mamanya Misuha dengan keganjilan ini. Tapi sebelum itu, Misuha izin memakai pakaian yang diberikan Fuzi padanya. Segera Misuha berganti baju dan meminta Fuzi jangan mengintip. Fuzi masih memikirkan kebangkitan mamanya Misuha. Apa dirinya lebih baik memberitahu yang lain dengan kejadian ini? Saat itu juga Misuha selesai berganti baju dan meminta pendapat Fuzi. Apa pakaian ini cocok untuknya? Apa dirinya terlihat imut? Apa kamu suka pakaiannya? Fuzi menjawab iya dengan muka yang datar tanpa melihat Misuha. Saat itu juga Misuha sangat senang. Fuzi meminta Misuha datang ke rumahnya. Misuha dengan senang hati mengiyakan karena Fuzi akan memperkenalkan Misuha ke semua orang di rumahnya. Singkat cerita, Yuki dan kawan-kawannya sudah bersiap melakukan kegiatan organisasinya. Hana dan Misuha juga mengikutinya. Terlihat Misuha sudah memakai tali rambut bulu lagi. Misuha juga memberitahu Yuki bahwa dirinya akan datang ke rumahnya. Hal itu membuat yang lain juga akan datang untuk melihat Fuzi langsung. Fuzi yakin sudah memusnahkan para konokor di dunia ini. Bahkan akar Fuzi
lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi kenapa mamanya Misuha bisa hidup kembali? Siapa yang membangkitkannya? Apa itu Knocker yang melakukannya? Fushi bertanya pada Jubah Hitam apa yang harus dirinya lakukan. Akan tetapi Jubah Hitam sudah tidak ada. Akhirnya hari itu tiba. Misuha datang berkunjung ke rumah mereka bersama teman-temannya. Tapi terlihat Kei Hilo menyadari tawa Misuha seperti kahak. Dengan melihat matanya Misuha, Tonari tahu bahwa Misuha adalah darah keturunan Hayase. Fushi menceritakan pada Tonari bahwa Misuha temannya Yuki dan dirinya tidak tahu akan baik atau tidak untuk mereka. Segera Misuha meminta Fushi memperkenalkan dirinya pada teman-temannya. Tonari Eko langsung berkenalan, lalu gugup, kaget dan berpikir apa Misuha pacarnya Fushi. Saat itu ada suara beruang. Ya, suara itu Oniguma. Mat sudah membersihkan semua panah di tubuh Oniguma. Hingga cerita Bon akhirnya pulang dan meminta mereka berbaris karena Bon akan memberikan mereka KTP. Bon pikir sudah waktunya mereka untuk memikirkan masa depan sekarang. Ya seperti sekolah, bekerja, membayar pajak. Karena tanpa semua itu, mereka tidak bisa hidup di dunia ini. Mat tidak berharap mereka akan mati jika tidak melakukan hal itu. Bon meminta Mat tenang dulu. Dengan KTP dan kekuatan yayasan Bon, semua akan mudah. Dengan begitu mereka akan bersekolah, bekerja, dan bayar pajak. Mat akan ke SD, Tonari ke SMP, Gugu dan Hilo ke SMA. Fushi tidak enak jika membahas mamanya Misuha karena suasana mereka saat ini terlihat bahagia dengan memulai kehidupan baru mereka. Fushi juga diminta Bon untuk bersekolah. Dirinya akan nyaman jika Fushi di sekitar Misuha, dan wanita di belakang Fushi nampaknya menginginkan Fushi bersama Misuha. Lalu siapa mama yang ada di rumah Misuha? Saat di luar rumah, Bon diberitahu Nixon ada hantu yang seperti mereka mengikuti gadis perempuan. Hantu itu tahu Bon dapat melihatnya seperti apa yang ada di sejarah. Bon memiliki rambut panjang dan tubuh yang tinggi. Hantu itu keturunan Hayase dari pasukan pertahanan bernama Izumi atau ibunya Misuha. Bon sudah cukup banyak mendapatkan informasi dari Izumi. Sudah pasti Misuha menusuknya. Saat ini yang ada di rumah Misuha adalah Knocker. Fushi tidak percaya karena dirinya jelas-jelas sudah membasmi semua Knocker. Dan Jubah Hitam dulu juga tahu Fushi sudah memusnahkan Knocker. Bon tidak yakin dengan itu. Kemungkinan Fushi melupakan satu atau dua Knocker karena Knocker cukup banyak di dunia ini. Saat itu juga Fushi memanggil Jubah Hitam. Akan tetapi Jubah Hitam tidak datang. Bon meminta Fushi jangan berharap lagi dengan Jubah Hitam. Dan saat ini Bon cukup khawatir tentang ini. Lalu meminta Fushi membangkitkan mamahnya Misuha. Tapi Fushi tidak bisa. Jika dirinya melakukannya, Misuha akan. Fushi tidak jadi melanjutkan bicaranya. Bon berkata, aku akan selalu ada untuk melindungi kehidupan semua orang. Itulah kata-kata Fushi yang ditiru Bon. Akhirnya Fushi melakukannya. Tapi saat itu roh Izumi tidak kembali ke tubuhnya. Bon masih berpikir, kenapa ini tidak seperti biasanya? Fushi pikir mungkin karena Knocker sudah memakai tubuh aslinya. Jadi mamanya Misuha tidak bisa bangkit. Baru pertama kali mereka menemukan kasus seperti ini. Kasus di mana jiwa asli tidak bisa kembali ke tubuh. Dalam kasus Knocker, mereka hanya akan mengendalikan tubuh. Dan mereka sebenarnya bukan manusia. Apa mungkin mereka harus mengalahkan Knocker di tubuh yang asli? Sebelum itu, Izumi meminta Bon menyampaikan sesuatu pada Fushi. Izumi meminta Fushi mengatakan pada Misuha bahwa dirinya menghilang dan tidak bakal bisa ditemukan. Lalu katakan pada Misuha, semua yang dia miliki hanya mimpi buruk. Dan orang di rumahnya ibunya yang nyata. Karena Izumi memiliki sesuatu yang harus dia lakukan dalam kasus ini. Jika ini pekerjaan Knocker, dan itu berarti mereka telah berevolusi. Hal itu harus ada orang lain seperti Izumi. Jika mereka mempelajari ini, mereka dapat mengalahkan Knocker lagi. Dan Izumi akan berguna untuk mencari keberadaan Knocker versi terbaru. Lalu Bon meminta Fushi menjaga segala rahasia dari Misuha untuk melindunginya. Izumi dan Bon akan mengumpulkan informasi, dan jika mereka menemukan sesuatu, Bon akan memberitahu Fushi. Sementara itu dulu tugas Bon, dan tugas Fushi mulai besok
Dia akan berada kelas yang sama dengan Tonari. Fuji akan sekolah mulai besok. Kehidupan baru mereka. Tonari meminta Fuji cepat menuju sekolah. Jika tidak, ada hal yang mengerikan jika mereka terlambat.